Kita semua tahu kan sama kotak susu yang satu ini. Tapi pernah kepikiran nggak sih soal mesin-mesin, investasi, dan proses industri yang super rumit di baliknya? Nah, hari ini kita akan bedah proposal pabrik sungguhan buat melihat gimana cetak biru bisa berubah jadi karton susu siap minum. Oke, kita langsung mulai dari angka yang paling penting. $357.000. Ya, segitulah investasi awal yang dibutuhkan untuk membangun pabrik susu modern dari nol. Sekarang, mari kita lihat uang sebanyak ini dipakai buat apa aja. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya investasi lebih dari $1,400.000 ini bisa diubah jadi jutaan karton susu yang kita lihat berjejer rapi di toko? Yuk kita telusuri prosesnya satu persatu. Semuanya itu berawal dari sebuah cetak biru. Betul, sebelum satu tetes susu pun diolah, setiap sentimeter dari pabrik ini harus dirancang dengan super teliti. Tujuannya untuk memastikan alur kerja yang mulus dari awal sampai akhir. Coba deh kita lihat gimana pabrik ini dibagi-bagi jadi beberapa zona. Ada zona produksi utama, di mana semua keajaiban terjadi, terus ada juga area utilitas dan logistik sebagai pendukungnya. Setiap bagian ini harus ditempatkan secara strategis, karena denah yang efisien itu kunci banget buat menghindari macetnya produksi. Nah, setelah pabriknya dirancang, sekarang waktunya kita ikuti perjalanan si susu itu sendiri. Dari truk tangki yang masih segar, sampai jadi karton yang siap kirim, ini adalah sebuah transformasi industri yang luar biasa. Peta proses ini nunjukin seluruh perjalanannya. Kita mulai dari penerimaan susu segar di fase 1, lalu masuk ke pemrosesan inti, pengemasan, sampai ke sistem pendukungnya. Oke, mari kita lihat setiap fasenya lebih dekat. Dua langkah pertama ini krusial banget buat kualitas. Susu segar tuh harus langsung didinginkan, biar pertumbuhan bakteri berhenti. Terus, kotoran sekecil apapun dibersihkan. Dan terakhir, proses homogenisasi. Ini yang bikin tekstur susu jadi rata. Jadi Anda nggak akan pernah nemuin lapisan krim yang misah di atas susu Anda. Sekarang kita sampai di jantung dari semuanya. Teknologi yang bikin susu bisa awet berbulan-bulan. Sterilisasi suhu ultra tinggi atau yang biasa kita kenal sebagai UHT. Inilah rahasia kenapa susu bisa tahan lama di rak toko. Dan inilah dia, mesin seharga $45.000 yang jadi pusat pemanasan seluruh pabrik. Kelihatannya rumit ya? Memang. Di dalam jaringan pipa dan katup inilah proses UHT terjadi, mengubah susu segar jadi produk yang super awet. Ini dia formula ajaibnya. Dipanaskan sampai 140 derajat Celcius, tapi cuma selama 5 detik. Pemanasan super cepat dan intens ini membunuh semua bakteri tanpa merusak rasa atau nutrisi susu. Inilah yang bikin susu bisa awet 6 bulan tanpa perlu masuk kulkas. Begitu susu selesai disterilkan, nggak ada waktu buat istirahat. Susu langsung dialirkan ke mesin pengemas aseptik ini, sebuah mesin otomatis raksasa yang membentut, mengisi, dan menyegel karton dalam sekejap mata. Seberapa cepat sih? 4.500 karton. Setiap jam. Coba bayangin, itu artinya lebih dari 100.000 karton susu dalam satu hari kerja. Skala efisiensinya benar-benar gila. Lini produksi utama yang canggih itu nggak akan bisa jalan tanpa sistem pendukung yang kuat. Sekarang, yuk kita intip mesin-mesin di belakang layar yang memastikan semuanya tetap berjalan lancar. Kalau udah urusan produksi makanan, kebersihan itu harga mati. Di sebelah kiri, kita lihat sistem pemurnian air untuk memastikan nggak ada kontaminasi sama sekali. Di sebelah kanan, ada sistem CIP yang secara otomatis membersihkan seluruh pipa pakai larutan pembersih. Canggih kan? Nggak perlu dibongkar pasang. Dan ini dia, para pahlawan tanpa tanda jasanya. Ada boiler uap yang nyediain panas buat proses UHT. Ada kompresor udara buat menggerakkan katup-katup otomatis. Dan ada pendingin yang tugasnya nurunin suhu susu dengan cepat setelah dipanaskan. Semuanya ini adalah bagian vital yang bikin lini produksi utama bisa tetap jalan. Oke, kita udah lihat semua mesin-mesin canggih ini. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi, berapa sih total biayanya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan semua ini? Biar ada perbandingan, ini contoh penawaran dari pemasok lain. Walaupun formatnya lebih simple, cuma daftar barang aja, komponen utamanya tetap sama kok. Dan total biayanya pun ya 11-12, di kisaran yang mirip. Jadi, kemana larinya uang $357.000 itu? Diagram ini ngejelasin semuanya. Coba lihat, 64%, hampir 2/3 dari seluruh investasi, langsung habis buat mesin pemrosesan dan pengemasan UHT yang kita bahas tadi. Ini membuktikan kalau teknologi inti adalah bagian yang paling mahal dan paling penting. Beli mesin itu baru langkah pertama. Proses selanjutnya adalah perakitan di lokasi.
Selama 8 minggu, tim ahli, mulai dari juru las sampai insinyur senior, bekerja keras buat menyatukan semua potongan puzzle ini jadi satu lini produksi yang utuh dan berfungsi. Dalam bisnis, waktu itu adalah uang. Jadi komitmen dari vendor buat nyiapin semua peralatan dalam 100 hari kerja setelah DP diterima itu penting banget. Ini ngasih kepastian buat investor dan bikin mereka bisa mulai merencanakan produksi. Jadi, mulai dari cetak biru, investasi senilai $357.000, sampai proses sterilisasi super cepat yang presisi. Pertanyaannya sekarang, setelah melihat semua ini, apakah lain kali Anda akan melihat sekotak susu ini dengan cara yang sama lagi?